Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kalam rahimakumullah yang dicintai oleh Allah. Ada falsafah Jawa yang mengatakan bahwa urip kuwi kudu toto, kudu titi, kudu tatak, lan kudu toto. Filosofi ini sederhana, tapi sebenarnya mengandung syarat akan makna. Apa yang kita bisa petik dari falsafah atau filosofi ini? Yang pertama adalah urip kuwi kudu toto, bahwa untuk menjalani kehidupan ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan pasti adalah menatanya. Saya ibaratkan sesuatu ketika kita mau membangun sebuah rumah, maka kita pasti akan menatanya terlebih dahulu. Di mana lokasi rumah kita ini akan kita tempati. Ketika kita mau membangun, desain apa yang akan kita buat, bahan bangunan apa yang mau kita pakai. Kemudian ketika nanti rumah itu sudah jadi, interior atau eksterior apa yang akan kita gunakan, siapa yang akan melaksanakan pembangunannya, bahkan kapan pembangunan itu dimulai dan selesai pun kita atur demi tujuan kita untuk membangun sebuah rumah. Maka kehidupan ini pun seperti itu. Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ketika kita menuju kepada keinginan kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat, maka hal yang harus kita lakukan adalah menatanya. Menata dengan apa? Yaitu menata dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan ini, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan sunnah-sunnahnya, baik berupa qauliyah, ucapan beliau, fi'liyah, perbuatan beliau, dan takririyah, ketetapan beliau. Semuanya itu adalah untuk kita agar kita tidak tersesat di dalam kegelapan, dan dengan dinul Islam kita mendapatkan cahaya untuk keluar dari kegelapan tersebut dan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Kedua, urip kuwi kudu titi, bahwa untuk menjalani kehidupan ini itu harus dihati-hati. Ketika kita sudah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika kita sudah tahu mana yang buruk dan mana yang tidak boleh kita lakukan dan mana yang harus kita lakukan, maka kita pun harus berhati-hati di dalam menjalaninya. Kenapa? Ingat, kita punya musuh yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kenistaan. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, bahwa setan itu akan menyesatkan sebagian besar kita manusia. Saya perumpamakan sesuatu. Ketika kita melakukan perjalanan dari kota A ke kota C, kita melakukan mudik dari kota A ke kota C, kita mempersiapkan bekal untuk ke pulang kampung. Kita membawa banyak bekal. Namun yang harus diperhatikan adalah jalan yang kita lalui tidak akan selalu lurus. Kita akan menghadapi yang namanya jalan berbelok, kanan atau kiri. Kita akan menghadapi jalan yang naik atau turun. Bahkan kita akan mengalami jalan yang datar ataupun jalan yang bergelombang. Ketika kita tidak waspada ketika kita mengendarai kendaraan kita, maka kita bisa menabrak atau ditabrak. Ketika kita berada di dalam kesendirian dalam menuju sebuah perjalanan, suatu saat ada begal atau maling yang akan menyekat diri kita di tengah jalan, mengambil barang bekal kita, dan kita pulang ke kampung tidak membawa apa-apa. Itu bisa terjadi. Maka seperti itulah di dalam hidup ini kita harus hati-hati menjalaninya. Kita harus hati-hati dalam apa? Bahwa ketika kita sudah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus memegangnya dengan teguh untuk menjalaninya. Jangan lupa bahwa ketika kita menjalani apa yang ada di kehidupan ini yang sudah halal, kita bisa merubahnya menjadi haram. Dengan apa? Ketika kita rizki itu sudah kita dapatkan halal,
kita melakukan korupsi, kita melakukan kolusi, sehingga kita menjadi was-was diri, sehingga akhirnya mungkin kita ditangkap polisi, dan akhirnya apa? Sesuatu yang asalnya lurus, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kenistaan. Yang ketiga, urip kui kudu tatak, bahwa untuk menjalani kehidupan ini kita harus berani. Tidak ada rasa khawatiran dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ketika kita berbekal dengan Al-Quran dan Sunnah, hidup kita menjadi susah. Tidak ada rasa khawatir dalam hati kita, karena ketika kita sudah berpegang itu, maka Allah yang akan menjaminnya. Saya ibaratkan bahwa ketika seseorang yang berbuat jahat, seorang pencuri berani berbuat jahat, kenapa kita yang mau berbuat baik harus takut? Maka kita harus berani untuk berbuat kebaikan, yang sebenarnya tujuan itu adalah untuk diri kita, kembali kepada diri kita. Ketika kita sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah, maka radiltu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, bahwa kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, bahwa Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Dan ketika kita sudah tatak teman untuk menjalani kehidupan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita pasti akan mencapai yang namanya yang keempat, bahwa hidup itu harus tutup. Tutup kemana? Ketika kita tadi berdoa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tempat kita adalah di akhirat, maka kita akan mencapai kebahagiaan di sana. Maka ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Dunia ini adalah tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal di akhirat. Karena kita manusia, dasar kita adalah diciptakan untuk tinggal di surga. Ketika Nabi Adam, leluhur kita, harus turun ke dunia, maka kita juga ikut turun ke dunia. Tetapi ingat, asal kita adalah di akhirat, di surga. Maka dengan berbekal Al-Quran dan Sunnah ini yang kita jadikan pedoman hidup di dunia, untuk kita bisa kembali ke akhirat, untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang tiada terputus, yaitu dengan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya doa